الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kila man taraka dzunuba riqqa qalbahu fayaqbalun nasihata wa yakhsha 'alaha. Wa man tarakal harama fil mat'um wal malbus wa ghairihima wa akalal halam sabba fikratuhu ay fillah. Dan berkata ulama wa huwal an ala ma huwa alaihi kana. Telah berkata dikata orang. Jadi kalau kila itu di dalam kitab itu banyak kan kila, apalagi kita belajar kitab-kitab seperti misalnya Nasaihuddin ya, itu banyak kila. Kila itu bukan hadis bukan, tapi dikata oleh ahli hukama. Bisa ahli hukama, bisa ahli fikih dalam ilmu itu. Ahli hukama berarti orang yang arif billah. Kenapa jadi orang itu dikatakan hukama? Karena keluar daripada kata-katanya tuh hikmah, maka dikatakan ahli hukama. Ahli hukama dikatakan karena hikmah keluar. Hikmah itu keluar diberikan setelah diberikan Allah Ta'ala asror namanya, lalu diberikanlah hikmah laduni. Jadi dia itu karena tafakur lalu diberikanlah hikmah oleh Allah Ta'ala, hikmah yang manfaat. Seperti misalnya di dalam kitab Hikam itu kan perkataan Ibnu Athaillah yang 170 lebih itu daripada hikmah yang keluar setelah beliau itu dibuka futuhatnya. Jadi kalau orang itu misalnya dibukakan Allah Ta'ala pintu ma'rifat itu biasanya keluar. Di dalam hatinya itu kata-kata kalau ditulis itu ada ketulisan. Nah, kalau kita dibukakan itu ada ketulisan. Karenanya selalu pandir ya. Pandir. Lalu kita kalau misalnya bisa menulis, tulis ya. Tulis itu, karena itu bisa hilang. Nah, dalam artian hilang maksudnya berbicaranya itu hilang waktu dibukakan warid itu hilang. Nah, jadi kalau orang itu sudah sampai ke makam fana itu dibukakanlah, di makam tajrid itu dibukakanlah. Jadi kalau orang banyak mahayal misalnya tuh lalu keluar, model terbuka pikiran ujar orang. Kemudian terbuka pikiran. Begitu juga orang itu kalau suka musyahadah lalu terbuka nanti futuhatnya, nah itu termasuklah warid tadi itu. Nah itu bisa hilang karena dicabut sebentar keluar masuk bisa, dan bisa dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah itulah maksudnya dicabut itu kita ini dalam keadaan itu tajrid tadi, di dalam kita kadang memikirkan diri kita lagi, fana kita itu. Nah disitulah diberikan Allah Ta'ala warid tadi. Nah dalam kayak itulah terbuka hikmah. Biasa seperti itu ya, laduni ya, hikmah. Nah sebahagiannya hikmah, sebahagiannya yang lain yang asrar diberikan oleh Allah Ta'ala, rahasia-rahasia yang diberitahu, yang dimasukkan ke dalam basariyah kita. Man taraka dzunubar riqa qalbahu, barang siapa meninggalkan akan dosa maka lembutlah hatinya. Nah, ini perkataan oleh para hukama tadi. Jadi kalau orang itu meninggalkan dosa, kata beliau lembutlah hatinya.
Fayuqbalun nasihata wa yakhsha'alaha. Ini kalau secara fikihnya sama. Jadi kalau kita itu misalnya kada memakan yang haram, memakai yang haram, itu lembut hati kita, rasanya itu nyaman. Jadi sidin karena Allah jelaskan, wa man tarakal harama, barang siapa meninggalkan yang haram, bil mat'um pada makanan, wal malbus itu pakaian, wa ghairihima dan yang lainnya. Yang haram itu banyak, bukan pakaian dan makanan aja, penglihatan, pandangan, itulah perilaku kita, itu bisa yang haram. Jadi kadang masih pakaian aja yang haram, artinya makanan, pandangan kita, pendengaran kita. Nah itu barang siapa meninggalkan itu makanan, pakaian, selain daripada itu, wa akalal halal, dan dia memakan yang halal, soppa fikratuhu, bersihlah pikirannya, billah, jadi untuk Allah Ta'ala aja pikirannya. Dan berkata jadi kalau orang itu makanannya halal aja, itu pasti pikirannya kepada yang baik, dan badannya pun dibawa kepada yang baik. Jadi kalau kita ini makanan kita halal, itu kada ada lagi orang itu kulir beribadah, karena makanan tadi itu membawanya kepada membuat yang baik, karena makanannya baik. Bila makanannya baik, pikirannya yang masuk ke dalam hati itu lalu baik. Bila bati baik, hatinya baik perbuatannya. Fa ija saluhat jasadu kulluh, wa ija fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbi, yaitu hati kita. Jadi kalau dia makanannya baik, mudah-mudahan kita terhindarlah. Ini makanan kita yang baik, itu hati kita jadi baik. Bila hati kita yang baik, hati inilah yang penggerak badan kita ini. Lalu dengan hati kita yang baik tadi, pikirannya itu untuk tujuannya pasti kepada ketaatan. Kalau makanannya yang baik tadi, pasti tujuannya ketaatan. Jadi kalau orang misalnya makan haram, misalnya, atau minum minuman yang haram, karena banyak ada penyembahyang ya, memang makanannya asalnya haram, lalu membawa kepada sesuatu yang menjauhi ketaatan. Karena makanannya tadi, dari makanannya itulah dia membawa kepada ketaatannya tadi. Orang ulun lagi lah, man taraka junubar raka qalbuhu rikka qalbahu. Jadi kalau orang itu meninggalkan dosa, Bang Belang, meninggalkan dosa bukan makanan, tapi meninggalkan dosa, meninggalkan dosa, hatinya kada mau lagi kada selain daripada Allah Ta'ala. Nah itu kalau dalam ilmu hakikat pasti kita belajarnya secara hakikat lah. Maksudnya seperti itu. Termasuk junub itu kalau kita sudah dalam keadaan salik, ke dalam keadaan artinya hendak mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala, hendak mengharapkan dekat dengan Allah Ta'ala, hendak mengharapkan artinya apa? Ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus meninggalkan dosa. Dosa yang apa? Yang zahir bertobat, dosa yang jahir bertobat. Nah itu harus bertobat yang zahir. Wah itu misalnya ada dosa dengan orang, berkaitan dengan orang, dikembalikan. Kalau misalnya berkaitan dengan diri kita, harus mencita-cita jangan sampai kita ini memperbuat lagi, mencita-cita, menyesali pulang. Habis itu, makanya kalau kita bertarekat itu pemulaan adalah istighfar dulu pasti, istighfar. Kalau kita hendak berbacaan, beristighfar dulu. Maksudnya bertobat dulu, bertobat dulu. Nah, secara zahirnya bertaubat dulu. Jadi kalau kita hendak berbacaan, beristighfar dulu. Beristighfar itu, beristighfar secara zahir, yaitu kita ini kadang memperbuat sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik itu makanan, minuman, pakaian. Nah itu nong zahirnya dulu kalau kita hendak masuk ke situ. Jadi pakaian kita misalnya beramali harus bersih, itu daripada nang haram. Minuman kita harus bersih daripada yang haram. Istighfar yang lain yaitu pandangan kita, pendengaran kita, itu harus dibersihkan dulu, bertobat dulu kita, baru seberataan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dibersihkan hati kita, bertobat batin kita. Nah, bertobat batin kita ini, itu kita kada lagi mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu artinya kembali lah. Taubat itu artinya kembali. Hati kita ini kembali kepada Allah Ta'ala. Yang asalnya kita itu banyak ingat selain daripada Allah Ta'ala, kembali kita itu kembali ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain kada diingatkan, yang lain disingkirkan.
Nah, yang lain, waktu kita biar kita mulai ba'amaliyah seperti itu aja. Mulai ba'amaliyah. Kalau kita kada bisa seperti orang berhaluat, kada bisa. Hendak ba'amaliyah barang disingkirkan. Nah, tapi kalau kita ini misalnya hendak mencapai halus hati kita, lembut hati kita tadi, tinggalkan junub tadi, hati kita yang ada dosa, yaitu selain daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi, Ingatakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan yang lain, itu bertobat secara batiniah kita. Artinya bertobat kada lagi mengingat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mulai nang zahirnya pulang. Supaya jangan mengingat lawan Allah taala, dibantu oleh zahir kita, yaitu mengucap la ilaha illallah. Zahirnya mengatakan la ilaha illallah ini masuk ditumbuhkan ke dalam hati illallah. La ilaha illallah. Artinya mulut kita mengucapkan, batin kita harus ingat benar-benar illallah. Nah, memang kalau misalnya sifat 7, lalu la qudrata illallah, la iradata illallah. Nah, itu kalau anaknya pada af'al, la fa'ila illallah, la fa'ila illallah. Berarti itu. Nah, misalnya sifat-sifat timbul, la qudrata, la iradata illallah. Cara membersihkannya seperti itu supaya ingat bahwasanya kita ini mempunyai sifat-sifatnya itu semua diberikan oleh Allah Ta'ala. Mempunyai af'alnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik isi wujud kita ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Hati itu membersihkan hatinya supaya ingat terus Allah, 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 Allah. Nah, rikanya itu dapat kapan? Setelah kita habis nanti sudah bersih, baru nanti diberikan lembut hati kita itu. Jadi setiap ulun bisa rancak madahkanlah. Setiap kita itu beramaliyah dengan khusyuk nyaman. Lalu kita itu merasakan nikmat Allah Ta'ala, lezat tadi itu. Nah, waktu diberikan putuhat, diberikan asrar itu, dimasukkan Allah Ta'ala ilmu itu, kita lembut hati kita. Lembutnya luar biasa, biar. Saking lembutnya itu kita. Bahasanya tuh seberataan makhluk ini seolah-olah kita sayangi. Karena nampak sudah saking lembutnya. Sama dengan kita bahagia itulah melihat orang tuh rasa nyaman terus. Melihat orang tuh rasa nyaman mun kita bahagia. Anggaplah dapat kita ini duit 1 miliar. Ada bisa dapat duit 1 miliar lalu diberi orang 1 miliar. Lawan niat kita ini hendak berbuat baik lawan orang. Jadi asal tetamu orang tuh pusuti lembut dengan orang. Nah, kalau kita itu dibukakan putuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, pian lembut hati kita waktu itu. Nyaman hati kita ini lembut. Karena melihat kebesaran Allah Ta'ala itu kita jadi lembut. Karena melihat rahman rahimnya Allah Ta'ala itu nampak di basariah kita ini. Karena kita ini sifat kita nang kasar, sifat kita akuan, sifat kita anu kadada. Itu dirasakan oleh Allah Ta'ala nanti di dalam hati kita ini sifat rahman dan rahimnya Allah Ta'ala. Sifat latifnya Allah Ta'ala itu dirasakan setiap kita terbuka. Terbuka hijab itu dirasakan oleh Allah Ta'ala sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Nah, kita ini seolah-olah memandang akan sifatnya Allah Ta'ala itu. Itu nampak kita melihat dan kita merasakan. Seluruh tubuh kita ini kerasaan. Kenikmatan, kelezatannya itu baik pandangan kita, pendengaran kita. Itu. Kada usah sampai ke atas itu pian. Biar nikmat pian berzikir tu ja. Nikmat berzikir ja. Kada usah sampai terbuka hijabnya. Sudah kalau dibukakan kasab, dibukakan hakikat sesuatu kada usah. Pian ini berzikir khusyuk ja. Karena pian senang waktu mengerjakan itu. Kita kan ada masa beribadah kita tuh senang. Pernahlah pian merasakan senang waktu beribadah. Sembahyang tarawih di awal Ramadan. Senang benar. Senang kita tuh senang tuh rasa khusyuk, rasa nyaman benar kita itu. Nah, seperti itu. Itu beribu-ribu kali lipat daripada itu. Ditambahnya. Kenapa? Karena bila-bila kita ini senang aja, kita merasakan masih diri kita nambah ibadah. Itu senang misalnya awal tarawih, senang kita. Itu merasakan diri kita aja hanya merasa beribadah nih. Itu diri kita. Kayak apa kalau diri kita ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala dan dinampakkan sifatnya Allah Ta'ala itu lawan diri kita ini. Hilang sama sekali. Disitulah kita merasakan kenikmatan yang luar biasa itu. Ibarat kita ini bertamu guru kita, nang kita kagumi diragap sidin.
Diragap sidin, dicium sidin, dipandiri sidin. Pian itu kada bersebejak di tanah lagi. Karena pian ini menyatu sudah dengan guru yang kita kagumi tadi itu. Panah sudah dengan di situ. Lalu kita ini kada merasa lagi dengan diri kita itu. Padahal batis kita ini menjejak batis kawan ada. Tersinggul kawan ada. Kawan menyuruh memisah kada kawa lagi. Biar sekuatnya kawan menyuruh memisah kita, kada kawa memisah kita. Nah, kayak itu juga hati ini apabila sudah diselimuti, sudah lembut tadi, sudah bersih tadi, lalu diselimutilah oleh putuhan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lenyap di ketika itu, kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dunia halus, orang yang jauh, orang yang jahat, orang yang kada baik, kelihatannya itu baik sebuah waktu itu bujur-bujur kita melihat apalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nampak dengan sebenarnya, yang secara hakikat sebenarnya. Di waktu itu kita kada mempunyai afal lagi, kada mempunyai sifat lagi perasa kita itu. Kita ini memandang, yang dipandang dan yang memandang sama. Itu sifat itu juga yang memandang. Memperbuat, orang yang memperbuat dan kita yang memandang memperbuat sama di waktu itu. Yang nampak kesempurnaannya Allah Ta'ala, kamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu kita berdiam, bergerak, berdiam, seberataan itu sudah menjadi zikir seberataan. Dan itu kada bisa di hati pian, misalnya kada hendak mengatakan, kada bisa lagi pian. Pian bergerak, bergisir, ingat pian. Seberataan, kada ada lagi istilah tidak ingat. Nah, sebelum itu biasanya, sebelum itu pian kalau belum masuk sampai ke situ itu, sampai diliputinya itu, pian kalau berzikir biasanya berbunyi dulu. Berbunyi dulu di hati ini berbunyi. Duk nyaring itu bunyinya Allah Allah Allah. Habis itu pian melihat dulu, melihat sesuatu itu sudah nyaman, nikmat dah, merasa pian bergerak ini bunyinya sudah lain. Bunyinya tetap bunyinya Allah Allah. Setiap ada pian mendengar bunyinya Allah Allah, mengiringi hati kita ini, karena bunyi di dada kita ini, darah kita yang dipompa oleh jantung kita ini bunyinya Allah Allah dah. Jadi setiap pian menggerak mendengar bunyi sandal itu bunyinya Allah sudah. Sit-sitnya tuh bunyinya kada lagi sit-sit, tapi sudah bunyinya seperti zikir sudah, Allah Allah, seperti itu sudah. Nah, akhirnya kita bergerak berdiam itu sama seberataan seperti itu. Ini kalau sudah jadi, walaupun tidak dalam keadaan kita itu bertafakur, walaupun kita tidak menyatakan diri kita ini musyahadah yang kuat, khusyuk dengan kuat, tetap seperti itu bunyinya nanti. Napas kita keluarnya seperti itu juga bunyinya. Allah Allah seperti itu. Hu Allah bunyinya seperti itu. Diulah dan tidak diulah bunyinya tetap hu Allah. Pandangan kita seperti itu ya, terus seperti itu. Maka itu bersih sudah pandangan kita, pendengaran kita, perasaan kita, afal kita, semuanya sudah di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nampaklah perbuatan kita tadi itu sudah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu la fa'ila ilallah, dah masuk dah kita tuh di dalam Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Melihat sudah diri kita nang nyata ini, dan seluruh perbuatan kita ini nampak afal dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, ini nyaman, lezat kita itu. Zikirnya kada beampihan sudah ini. Zikirnya sudah nyaman, kada lagi berzikir istilah, kada lagi. Ini sudah zikirnya zikir zat namanya. Itulah seperti biasa, mudah-mudahan kita bisa lah. Nah, jadi maksudnya bersih di sini bila meninggalkan junub, meninggalkan dosa, maksudnya dosa yang secara batiniah. Kalau kita belajar ini, zahirnya sudah pasti, maksudnya yang batiniah. Dosa kita itu selain daripada mengingat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang lupa. Ini namanya qalbun salim, namanya hati yang sudah selamat, hati yang sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kekosongan hati tadi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sudah bersih ini baru bisa dimasukkan Allah Ta'ala ke ma'rifahan. Jadi kalau kita masih kada itu kada bisa masuk. Nah, makanya kalau kita ini bertafakur, misalnya menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, itu cepat kita itu hati kita ini cepat menjadi lembut.
Kalau kita menyerahkan diri dengan Allah Ta'ala, mengakui dosa kita, mengakui macam-macam, lalu kita bisa menitis air mata kita. Nah, menitis itu menandakan bahwasanya hati kita ini lembut dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala latifahnya, dimasukkan oleh Allah Ta'ala latifahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelembutan Allah Ta'ala, rahasia oleh Allah Ta'ala. Jadi latifah itu maksudnya paling dalam di hati kita. Tapi kalau latifnya Allah Ta'ala masuk, latif itu kalau di dalam ilmunya, di dalam bahasanya itu latif, arti itu artinya sesuatu yang gaib-gaib. Makanya kalau orang biasa mengamalkan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Kalau guru kita kan pasti mengamalkan ya latif itu sidin kada bisa ditinggal. Pagi sore sidin mengamalkan, habis wirid itu ulun dengarkan. Asyik sidin baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Atau berjamaah biasa sidin baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu terbukalah rahasia-rahasia. Ya latif itu artinya mengetahui yang halus-halus, yang sir-sir. Ya termasuk sir daripada Allah Subhanahu wa taala tadi diberikan. Makanya latif. Ya latifan bil ibad ya utlub bina. Nah itulah supaya latifahnya timbul, latifah di dalam diri kita ini, latif. Walaupun banyak juga fadilah yang latif itu. Di antaranya orang yang mengamalkan ya latif itu mengetahui kehendak orang biasanya. Kita nih orang datang, karena kita amalan kita tuh ya latif, kita tuh diberitahu biasanya asrar di hati kita ini diberitahu orang nih firasat bahasa kita, orang nih baik kada tuh diberitahu firasat kita di dalam hati kita. Nah itu berkat amaliyah yang ya latif tadi itu. Jadi kada apa-apa kita mengamalkan misalnya ya latif 129 kali, waktu pagi habis isya 29 kali, 129 kali ya latif itu. Jadi guru kada perlugin kita nang banyak-banyak amaliyah nang bahimat-himat. Dalam artian bahimat-himat nang batarikah macam-macam segala itu mun hati kita kada bersih, kada mau juga terbuka putuhan kita. Kada mau terbuka putuhan kita mun masih ada iri, dengki, hasad kada bisa. Hubud dunia kada ada, misalnya ada masih kada mau terbuka jadi sini. Asal kita tuh jangan hasad aja dengan orang, husnujan aja dengan orang, baik ya dengan orang. Itu melebihi dah orang yang belajar ilmu ma'rifah yang hebat-hebat. Yang hebat-hebat. Maksudnya orang belajar ilmu ma'rifah macam-macam dipelajari orang, tapi hati kada bersih, kada mau juga terbuka putuhat. Artinya merasa bangga dengan belajar ilmu ma'rifah, merasa harap belajar dengan ilmu ma'rifah atau dengan ilmu yang lain. Ilmu ma'rifah tu belajar ilmu ma'rifah, bangga dengan belajar ma'rifah tu kada mau ma'rifah. Makanya kita belajar ini mestilah kita itu menata hati kita dulu untuk mencapai merasakan kelezatan itu. Apabila kita nyaman aja, misalnya baik dengan orang aja, satu bertawakalnya dengan Allah Ta'ala aja, hati kita ini berpasrah aja dengan Allah Ta'ala. Apakah perbuatan orang kita anggap bahwasanya itu adalah kadernya Allah Ta'ala dah, kehendaknya Allah Ta'ala. Tenang aja kita, hati kita dengan kayak itu tidak ada iri, kada ada hasad, kada ada apa-apa. Kada usah belajar ma'rifah yang berhimat-himat, kada usah berzikir berhimat-himat, kada usah. Itu sudah terbuka gena dengan sendirinya dibukakan Allah Ta'ala ke ma'rifahan. Nyaman hati kita, nyaman hati kita. Kita ini kan kadang belajar ma'rifah, tetapi kita ini sering bangga dengan pelajaran kita, membanggakan pelajaran kita. Lalu kita mau ungkai di mana-mana dengan belajar diungkai di mana-mana. Di warung itu dipandirakan, duduk kawan sikung pandirakan. Padahal intinya belajar itu kita ini untuk menata hati kita. Ya, kan ilmu dalam, ilmu rahasia itu untuk mendapatkan rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu ini kita hambur-hamburkan. Kita hambur-hamburakan. Jadi Allah Ta'ala memandang di situ aja sidin sudah kada memasukkan asrarnya rahasia. Artinya orang ini kada amanah lagi, kada amanah. Sedangkan ilmunya didapat dipadahkan dah belum laginya mengamalkan, sudah gembur-gembur misalnya. Nah itu diamalkan dulu, diamalkan sekian tahun mengamalkan. Jadi kalau kita mengamalkan inilah yang tadi hati yang baik dulu, hati. Habis itu makanan yang baik. Makanan yang baik-baik.
Makanya orang biasa mengamalkannya berkhaluat, beruzlah, supaya jangan melihat yang haram, mendengar yang haram, awak kadang menggawi yang haram. Dalam artian seperti itu. Habis itu hati pulang. Hati nang rancak biasanya nang kita pandang kada bagus masuk ke dalam hati, lalu terpikiran. Ini dikurangi, masuk kamar, berkhaluat, berdiam jadi kamar. Itu jangan diam di kamar, HP jadi pucak, macam-macam seduniaan dilihti. Sama aja juga. Maksudnya kita tuh beramaliyah. Dalam sehari itu adalah kita bertafakur di dalam kamar. Itu merasa makan ini nikmatnya Allah Ta'ala, merasakan bagaimana Allah Ta'ala ini memberi nikmat kita zahir dan batin, dirasakan bahwasanya nikmat ini kita bersyukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terus dirasakan dulu. Semenit, 2 menit, 5 menit sudah. Bila kada bisa habis sembahyang barang. Habis sembahyang dirasakan diriku ini hidup, kena akan kembali kepada Allah Ta'ala. Itu aja kalau usah bisa belajar musahadah berhemat-hemat. Kalau kita ini tahapannya belajar sifat 20 kada mampu lagi, malah belajar sifat 20 guru sambil menghafal-hafal lagi. Habis menghafal memahami pulang. Kada aku pahamnya ini. Kebanyakan yang dihafal ini kada paham. Cukup kita membersihkan hati kita aja. Yang kedua, perilaku kita ini banyak bertawakal dengan Allah Ta'ala, bersabar, bersyukur, bertawakal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur hidup kita ini, yang mengatur seberataan yang ada pada diri kita ini. Lalu kita merasa nyaman, rasa tenang dengan Allah Ta'ala. Rasa kita itu berpandiran terus dengan Allah Ta'ala, rasa nikmat harus seperti itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti diberikanlah itu namanya latifahnya dengan kita, diberikanlah kelembutan di hati kita. Hanya dinampakkanlah nikmat itu di hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihlah hati kita. Jadi kalau hanya bersih, jadi taubat tadi, man taraka dzunuba reka qalbahu, fayaqbalun nasihata, maka dia akan menerima nasihat. Ini kalau dalam ilmu hakikatnya jar ulun tadi warid namanya. Jadi kalau kita bersih, cara membersihkannya kalau kita misalnya bertarikat yaitu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersih hati kita tadi. Bila bersih lalu menerima nasihat. Nasihatnya bukan dari kita lagi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti diberikan. Wa yakhsa' dan tunduk. Itu yang bila didatangkan warid itu pian pasti tunduk kena, tunduk. Karena bila dilihatkan kudratnya Allah Ta'ala, pian merasakan kena diberikan Allah Ta'ala itu kudratnya Allah Ta'ala, melihat pian sifat kudratnya Allah Ta'ala, pian itu otomatis merasa hina, merasa lemah, merasa kada berdaya di hadapan Allah Ta'ala. Apabila aziznya yang timbul, pian itu merasakan pian itu hina di sisi Allah Ta'ala. Bila dibukakan misalnya basariyahnya Allah Ta'ala, maka seluruh yang pian pandang, yang pian lihat seberataan itu adalah melihat kesempurnaan afalnya Allah Ta'ala. Bila sama pian didengarkan Allah Ta'ala nang hakiki, yang sebenarnya apapun yang pian dengar itu pasti kembalinya kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi waktu dibukakan itu pian mendengar seberataan ini berzikir kena, yang di sekitar kita berzikir, mendengar pian. Itu ya di ulun tadi ini bunyinya kada lagi takub-takub, itu dibukakan namanya kita. Langsung ke hatinya bunyinya. Allah langsung kadada pup kadada langsung jadi berzikir orang berzikir begaraknya berbunyi kedengaran, berzikirnya begarak ingat berbunyinya kedengaran. Itu kalau dibukakan nanti sudah bukanya itu bukan di sini, bukan di telinga kita, yang terbukanya itu di sini. Lanjutkan pian nih mendengar, pian mendengar. Ulun catwakan, tapi ingatakan di hati pian berbunyi Allah. Di telinga kan bunyi Allahnya itu di mana? Telinga ini dibukakan, tapi nya langsung ke dalam, langsung berbunyi di dalam. Langsung seperti itu. Allah itu bunyinya seberataan. Itu awalnya kita terbuka seperti itu dulu, mendengar dulu.
Mendengar seperti itu dulu, mendengar. Karena tinggallah kita mendengar seberataan, hilanglah seberataan. Karena semua yang ada pada awak kita ini mendengar dah. Diliputi namanya dengan sifat samanya Allah Ta'ala. Begitu juga kita kalau dibukakan basaria kita, basir kita, penglihatan kita, maka kita nampak melihat, yang kita lihat ini dan diri kita yang kita lihat ini, nampaklah bahwasanya kita ini yang mewujud ini adalah afalnya Allah Ta'ala, kesempurnaannya Allah Ta'ala. Disitulah kita itu merasakan kelezatan yang luar biasa setelah nampak melihat perbuatannya dan orangnya nampak. Maksudnya sifat orangnya itu nampak dengan kita, nampak. Nah, itu. Orang tuh bibinian bungas lah, orang tuh misalnya kita sayangi benar, kita tahu deh sifatnya ini, lalu hadir di antara sifatnya tuh dengan kita, hadir di antara perbuatannya tuh dengan kita. Contoh misalnya orang ini bisanya orangnya baik benar, lalu dia berulah suatu makanan, kita sudah rancak dan menghayalkannya tuh, lalu dikiriminya lah kita ulahannya tadi, dikiriminya kita pegang, senang nggak ada? Senang nggak ada? Orang ini kita idam-idamkan dah. Setelah idamkan ada pesanan jar orang nah, ulahan si Inur jurang. Ulahan Nur jurang. Maka Inur ini idaman kita. Kita pegang senang ada. Ciumi terus senang gembira kita berduduk berdiri salah seberataan. Nang kita rasakan tuh apa? Yang rasa pada diri kita nih, seberataan diri kita nih dah. Siapa nama perbuatnya? Kita kada bisa menghayalkannya. Ini perbuatannya sidin, perbuatan Allah Ta'ala, mazhar kenyataannya. Cuma kita jarang memegang, mengetahui sifatnya Allah Ta'ala tuh sempurna pada diri kita ini. Kenapa kita kada mensuhutnya dengan diri kita ini? Sedangkan ulahan orangnya, ulahan misalnya kiriman dari guru kita misalnya, senang kita. Ini dari ujung rambut sampai ujung batis kita, sampai dalam luar jahir ini, kiriman daripada Allah Ta'ala. Kenyataan daripada ulahannya Allah Ta'ala. Seandainya kita itu mengerti, kita tahu, maka kita merasakan seluruh tubuh kita ini nikmat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada lagi kita merasa diri kita, karena kita ini sudah diliputi sebijian, bukan kita memegang lagi, supaya kita merasakan sudah di dalam pegangannya sudah. Apa itu? Lalu kita ini lenyaplah, wujud kita lenyap, sifat kita lenyap, afal kita itu lenyap, seberataan di dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panak kita di situ. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah aja kita sebenarnya. Cuma hati kita nih tuh supaya panah memanakan itu. Kenapa? Karena masih banyak yang kita ingatakan selain daripada itu. Makanya ikhtiar orang itu, satu dengan berzikir, dua dengan bertafakur. Bertafakurnya dua aja. Suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah, ingatakan apa yang banyak pada diri kita ini. Yang banyak pada diri kita, bulu, kulit, urat, tulang, sumsum, seberataan yang tersusun pada diri kita ini banyak namanya. Alam namanya, darah, urat, hati, macam-macam. Itu banyak. Asalnya satu, yaitu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya yaitu Allah Ta'ala memperbuatnya. Itu la maujuda, ada maujud seberataan semua yang ada pada diriku ini illallah, kecuali itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang diri kita, melihat diri kita, melihat berarti afal sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang wujud kita berarti kita meyakini bahwasanya wujud kita ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada pada diri kita ini seberataan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kadada kita mempunyai apa-apa hilang seberataan illallah. Kecuali Allah. Artinya kecuali Allah Ta'ala yang mempunyai seberataan ini. Namun sampai sudah terbuka seberataan itu, lalu kita memandanglah afalnya, memandang sifatnya pada diri kita ini. Sekali kita bernapas, dirasakan kita itu bernapas. Rasakan kita itu bernapas, keluar masuknya itu dirasakan, ini rahmat Allah Ta'ala. Orang usah belajar ilmu hakikat nambah hemat-hemat. Namanya rasakan nikmatnya Allah. Ibarat sembahyang tuh napas kita diatur. Allahu Akbar. Rasakan bahwasanya itu seberataan inilah kita bergerak ini ditulungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu oleh Allah Ta'ala. Dikuatkan oleh Allah Ta'ala seberataan.
Anyar kita berbacaan, dengarkan bacaan kita tuh Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan Bismillahirrahmanirrahim. Bikana makana wabiyakun mayakun. Tidak bisa aku ini mengucap, tidak bisa aku ini berbicara, kada bisa aku ini bergerak bibirku ini bikana makana kecuali dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini menjadi imam gure lawas bujuraya mahayati itu lawas. Jurang lawasnya hanya baca bismillah, anu baca alhamdulillahnya aku lagi mahayati ya. Jadi imam pulang. Wah, ini kada tuntung semalaman sembahyang. Maksudnya sekali ya kita itu mengatakan waktu hendak takbir itu bila mengerti la ilaha illallah taala. Seperti ampunya diri kita ini ampunya Allah taala. Syariatnya kita nang sembahyang ialah tarikatnya kita ini bebacaan ruku sujud. Hakikatnya kita itu ruku sujud bebacaan itu kawa. Hakikatnya ditulungi oleh Allah taala. Ma'rifahnya kapan? Bila kita merasakan lezat, merasakan kita ini kada punya kita sembahyang tadi itu berarti kita itu sudah ma'rifat sembahyang kita. Paham lah bian kira-kira? Paham lah. Orang rancak betahnya sembahyang syariat itu seperti apa, sembahyang hakikat itu seperti apa. Ya, syariat itu seperti biasa. Orang ini kan kita ini ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat. Yalah. Nah, ulun ulangi lagi. Kalau secara syariatnya kita nang sembahyang, usalli, aku kada yang sembahyang. Yalah. Kita yang sembahyang. Syariatnya memang nampak kita sembahyang. Secara tarikatnya sembahyang ini tujuannya kepada Allah Ta'ala. Yalah. Kita berbacaan, kita ruku, tujuannya untuk Allah Ta'ala. Tarikat namanya. Itu namanya jalan namanya. Jalan kita untuk mencapai kenikmatan itu nah. Tarikat namanya kita berbacaan, ruku, sujud, i'tidal. Itu tarikat namanya jalannya. Kalau orang berzikir itu tarikat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tarikat namanya. Syariatnya orangnya yang berzikir. Syariatnya, tarikatnya orang itu mengucap la ilaha illallah, membaca salawat, membaca Al-Quran. Itu tarikat namanya, jalan namanya untuk mencapai kepada Allah Ta'ala. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita ini kawat sembahyang, kawat bebacaan, kawat ruku, kawat sujud. Hakikatnya Allah Ta'ala yang mengawakkan kita itu, yang membisahkan kita itu. Kawat ruku, kawat sujud, kawat i'tidal itu Allah Ta'ala. Seberataan hakikat namanya. Makanya kalau zikir hakikat sudah masuknya Allah. Allah itu zikir hakikat dah. Menyatakan bahwasanya diri kita ini kada berisi apa-apa. Yang ada itu Allah. Nah, hakikatnya kita sembahyang itu Allah yang mengawakkan kita, yang membisahkan kita ini. Itu tarikat namanya sudah. Ma'rifatnya kapan? Waktu kita itu merasakan kelezatan nanti setelah kita ini kada merasakan bahwasanya diri kita yang memperbuat tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, sembahyangku, seberataanku gawi ini, seberataan ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Hidupku, matiku. Berarti sudah mutu qabla an tamut di waktu sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidupku, matiku, siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kan berisi apa-apa. Bila itu kita rasakan rasamnya di diri kita dan dibukakan Allah Ta'ala, kita akan berisi perasaan lagi. Masuklah kita dalam tajrid namanya. Kosong hati kita itu selain daripada Allah Ta'ala. Maka di waktu sembahyang itulah terbuka futuhat kita. Kalau di waktu berzikir, maka di waktu berzikir itulah terbuka futuhat kita. Kalau kita waktu membaca Quran, maka di waktu baca Quran itulah terbuka futuhat kita. Kalau kita waktu bertafakur, maka di waktu tafakur itulah terbuka. Di waktu kita kadang merasakan lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bila kadang merasakan hidup, kadang merasakan mati, sabarataan itu kepunyaan Allah Ta'ala. Lalu diberi Allah Ta'ala, dicabutlah basaria kita ini, perasaan hidup kita, perasaan beribadah kita, perasaan beramaliyah kita, dicabut oleh Allah Ta'ala, digantilah dengan sifat Rabbani. Yang dicabut langsung diganti biasanya. Kalau dicabut langsung diganti, kadang mungkin dicabut, kadang langsung diganti. Maksudnya diambil basariah kita tuh langsung diberikan Allah Ta'ala futuhat. Di sini terbuka pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Ada lagi bunyinya, ada lagi ada bunyinya, ada lagi ada apa-apa. Karena gerak diam kita,
berdiam kita, bahina kita, bernapas kita, sudah melihat, kada perlu lagi menyebutkan, sudah melihat. Bolehnya hu ya, makanya orang berzikir biasanya hu. Maksudnya hu itu dia. Ada lagi menyatakan Allah, ada lagi dia. Hanya bahasa kita tuh ikam. Pian. Ada lagi kita ini. Pian. Sudah melihat, sudah nampak, sudah. Bisa aja gitu lagi. Ada jadi. Jurang apa berzikir malam ini jurang. Inilah rumah menyiwa pulang. Kira menyiapkan jurang ini abut kawan ini dihiga ini. Tahu orang berzikir lah misalnya. Nah bunyinya itu ada lagi teratur. Handak kah, handak kah, handak o kah. Karena seberataan bunyinya sudah jadi satu sudah. Bunyinya itu melenyapkan akan kita sudah. Berataan. Jadi kita dalam beribadah mengamalkan masalah ma'rifah ini hati aja. Hati. Biar kita itu kadang ahli maksiat kada apa-apa. Dalam artian ahli maksiat tapi pikirkan dulu sekali-kali kita pikirkan itu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, belajar bertafakur, kada mengerti kita nih. Kada mengerti ilmu tauhid, kada mengerti. Merasa mengamalkan ilmu tauhid, kada mengerti. Pasrahkan hati dengan Allah taala. Sudah, ulun ni Allah taala banyak dosa, ulun ni banyak kada mengingat pian. Ulun ni ya Allah taala banyak kada berzikir. Ulun ni hati ulun ni banyak lupa dengan pian. Bersihkan hati ulun. Jangan sampai inya lagi lupa dengan pian. Jangan sampai inya ni mengingat selain daripada pian. Jangan sampai inya ni kada tergoda dengan yang lain, dimasuki yang lain selain daripada pian. Ulun berharap ya Allah dengan pian. Ulun bertaubat dengan pian. Ulun mengharapkan diri ulun ini seberataan bisa merasakan sebagaimana orang yang pian kasih, pian sayangi, pian berikan kema'rifahan, berikan juga ulun kema'rifahan sebagaimana orang yang pian sayangi, pian cintai, kekasih-kekasih pian diberikan hati yang dekat dengan pian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ada manfaatnya.